Qarun bilang, wahai sepupuku, doakan saya kepada Allah. Saya ini ngandelakin lah, kok usaha tampan dia. Cela kurang lah kok nah. Cela benyaan lah kok nah hasil tak? Saya minta doakan. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa dengan izin Allah. Qarun ini jadi orang kaya. Setelah kaya, bebas. Jadi inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun ini adalah kaumnya Nabi Musa yang sombong dengan kekayaannya. Jadi Nabi Musa ini masih sepupu dengan Qarun. Wa atainahu, dan kami telah menganugerahkan minal kunuzi, wa atainahu, dan kami telah menganugerahkan kepadanya minal kunuzi, pembendaharaan harta, ma inna mafatihahu latanu bil usbati. Ini pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat untuk dipikul. Bil usbati, oleh sejumlah golongan, ulil kuwatin, orang-orang yang mempunyai kekuatan. Maksudnya kunci-kunci itu sangat berat dirasakan oleh mereka. Menurut sebuah pendapat, jumlah mereka ada 70 orang. Jadi berdepetong bolo orang, kuat-kuat kapi, ke kapi, ngateng kunci berangkas hartanya. Benih kunci neroman apa? Benih kunci neroman ya. Kunci berangkas harta. Petong puluh orang wat. Dan menurut pendapat yang lain, jumlahnya itu 40 orang. Jadi mengatakan 70 ada yang 40. Sedangkan juga menurut pendapat yang lainnya juga berpendapat 10 orang. Maka dari saking kayanya Qarun ini, sampai kunci berangkasnya diangkat 70 orang. Bukan hartanya. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, dia terlambat, Pak. Bukan hanya kesiangan, tapi kesorean. Karena kuncinya maksudnya kunci berangkas saja, kunci Roma kan. Ya teng Pak Imam cukup Pak Imam. Kenapa boleh kunci berangkas? Idz qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya berkata kepadanya, yaitu orang yang beriman dari kalangan kaum Bani Israel berkata kepada Qarun, apa katanya? La tafrah, janganlah kamu bangga. Jadi katanya kaumnya waktu itu, jadi kalau gini Pak, kalau Nabi Musa kepada Fir'aun itu beda kaum Pak ya. Mohon diperhatikan, Musa itu orang Bani Israel, keturunan dari Nabi Ishak. Sedangkan Fir'aun itu orang Kipti. Sampai di sini paham ya? Orang Mesir. Sedangkan kalau Qarun ini orang Bani Israel. Jadi Nabi Musa ini diuji dengan dua. Yang satu dari luar, bukan dari golongannya sendiri, Fir'aun yang sombong dengan kekuasaan, diuji juga dari dalam, dari kaumnya sendiri, yaitu Qarun. Jadi kadang memang guluban sampean sampai ke mangke, kadang saya tadi ujian ke abe ni, kadang benih orang luar, kadang lebih kadang. Nyon sabor Pak. Kadang nginjem PC katretan, ni kan lebih berat. Tempo nginjem kak? Allahu Rabbi. Saya ini sedikit curhat. Saya punya orang tua itu mau pinjem ke ponakannya. Saya tidak nyebut ya ponakan yang mana. Kemudian tidak dikasih. Ya entah tidak punya atau apa. Nah, karena dilihat orang ini kayak beli sesuatu, beli lagi, akhirnya datang untuk pinjam. Lama-kelamaan tidak dikasih juga. Nah, setelah itu, karena sudah alasannya tidak punya. Setelah itu, lama tidak datang ke rumah. Ditanya sama umi saya,
mata ain main ke Roma. Kula sangka si amain aku nembian. Pas kuning cuma bisa malu ya. Allah Rabbi. Padahal nih kalau mbak gigi waktu nara yang tak andi. Wah, ini nggak canggih bu. Mon waktu nara kita andi. Pokok doa aki lagi. Tak kira lupa gula kami ya. Kijak tak kira jangan yang motor. Kijak kata ita kira alon. Paham? Tak kira kata ita kira alon. Di kuluban sambian nih kan. Na'udzubillah mau ke kuluban sambian nih kan. Terjauh dari ingat nih kan. Jadi cokop korun seandi sifat sombong lah dia. Kula kita doakan semoga orang yang cerai kasih pada nak tobat ya Allah, pada masuk surga apa yang makun ya. Sebelum meninggal dunia mungkin pada sadar. Mungkin mau tak kelim sadar lagi pacelat ya bi Allah. Innallaha la yuhibbul farihin. Katanya kaumnya kepada Qarun, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri, yakni dengan harta yang dimilikinya. Maka Allah berfirman di ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu," dan carilah, upayakanlah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni berupa harta benda. Apa yang harus kita cari? Ad-daral akhiratah, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi kata Allah, "Hei kalian, carilah dengan harta yang diberikan oleh Allah itu untuk kalian bawa ke negeri akhirat. Dengan cara apa? Disedekahkan, dinafkahkan, dibelanjakan di jalan Allah." Kita kutuka sedekah kepi, Pak. Ketika satu suapan kepada istri kita, kepada anak, itu juga ternilai pahala. Diberikan kepada orang tua, cerai. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kata Allah, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Jadi perhatikan ini ayatnya, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Kamu harus menggunakan harta kamu itu untuk persiapan kamu menuju akhirat. Berjuang untuk akhirat. Tapi meskipun kamu berjuang untuk akhirat, jangan lupa kalau kamu hidup di dunia. Paham ya? Jadi benih pakai bagi kapi, Pak. Karena guluman sambiannya kebutuhan akan dia. Butuh minum. Tapi kalimatnya bukan dunianya dulu yang di depan, tapi akhiratnya di depan. Jadi kita beramal untuk akhirat, sebagian sisanya untuk dunia. Bukan kebalik. Bukan kita habiskan untuk dunia, sisanya untuk akhirat. Nah, ini kebalik ya. Jadi ya meskipun secara nafsu mungkin kita eman ya, tapi secara ilmu kita ingat, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang dengan bersedekah kepada mereka, kama ahsanallahu ilaika. Jadi kata Allah, ahsin, berbuat baiklah kamu, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana seperti Allah berbuat baik kepadamu. Makanya Pak, ketika kita ini maha baik kepada orang, ketika kita baik kepada orang, sifat belas kasih itu sifatnya Allah, Pak. Maka kita ini kalau baik kepada orang, maka kita telah meniru sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ustadz, tapi kan dia jahat, Ustadz. Tapi kan dia masih muda, Ustadz. Beda kadang pertanyaan. Bagaimana hukum Ustadz? Mon beda yang tak minta, ki seger Ustadz. Kadang tak minta malolo bila Jumat Ustadz. Begini penting. Mon sambian tak andi, tak usah maki. Karena tidak ada paksaan dalam bersedekah. Sedekah tak wajib. Tapi saya ingat ki, memberi tetap lebih bagus daripada tidak memberi. Tapi kan orang ki suka Ustadz. Allah ni ka beri ka orang, Pak. Tak boleh pilihan, Pak. Mulai semu sona kakak sini beri ka bibi Allah. Jadi ketika kita memberi, benih kempola na orang kengkara kama ahsanallahu ilaika. Jadi kata Allah, ahsin, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah,
Nah, masalah pas keboilah kenan pun Jumat pa yang tare. Jadi sekali lagi ya, misal kuluban sambian tak kelar abri, abri mun tak mampu, tapi tetap abri itu lebih bagus daripada tidak memberi. Kimun kengjet lah cek bereen ngalak saibu pak. Masak pun Jumat saibu pak cek bereen kan. Om benar eh. Kimun pun benar eh macam doa akin sampai. Nah, minta ke Allah, ya Allah. Ni kagulakan kun pada ngabala lagi pak. Ni kabeni kun kasambian kagul lagi ya pak. Dan Pak Mahmud di kadang meni beri pak rombongan si datang pak. Kadang ngajak si lain pak acareta. Pas acareta. Abu pak nangi disa pak kuni beri tadi tolak nasa kali. Mon pas 10 orang saya buan kan 10.000. Kita tetap sekali lagi memberi tetap lebih baik daripada tidak memberi. Jadi cek sampai nyaman Ustaz beri maloloh. Ni kata ngate Pak ni. Cek sampai kuluban sambian ni kan. Ngucak nyaman kepada sesuatu yang hina. Takut bi Allah patah balik pas. Ngucak nyaman ben ngucak beri orang nyaman ya. Mari bukti akhirnya. Bangkrut usahana. Rosak usahana, pecat dari pekerjaannya, capok fitnah, belen sama aja mah, apa? Akhirnya sambian, jadi di tukang ngemis. Ya, nih tahu pun rasanya jangan nyaman. Nah, jadi naudzubillah pak, mohon doa ke Allah, ya Allah, cukup orang ni kesetiti tukang taminta ya Allah, nak foto gula ban sabu ini ya Allah, manter teti orang saya beri bini semin. Wala tabghi, dan janganlah kamu berbuat al-fasada, kerusakan fil ardi, di bumi. Jadi dengan melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat yang jahat. Jadi kayak ngain Pak, mun bada orang saya minta misalnya saya ceknya kain kaatin orang. Ya ngakan kok tahu kan, cek letak ngakan sekali. Mun tak kok saya beri nasapa kan. Nah, ni ke bendera beri ke gunya ke kahaten orang. Alhamdulillah Pak. Kula nika insyaallah nang kampung ka antoh kun kula paling soki nang kantoh kan jet miskin kapi ni kamu tak keng karena gulem yan. Oleh ka amah saya ada jangan orang yang akan ya Allah. Macam ni yo. Ini tanda sang. Maka kemudian apa katanya Qarun? Qala innama utituhu. Qarun berkata sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, harta yang ada padanya, ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini ke Qarun Pak. Jadi ini mengisahkan tentang kisahnya Qarun, yang mana Qarun ini kana min qaumi Musa. Qarun ini adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasanya Qarun ini masih sepupu dengan Nabi Musa. Jadi saya ulang, Nabi Musa ini diberikan tugas oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun sebagai orang Mesir, juga untuk mendakwahi Qarun kaumnya sendiri. Kemudian katanya Qarun, qala innama utituhu, Qarun berkata sesungguhnya aku hanya diberi harta ini ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku. Jadi ini saya dapatkan ini karena kepintaranku mengelola bisnis saya. Nah, dia seorang yang paling ulung di kalangan Bani Israel mengenai kitab Taurat. Jadi yang pintar kitab Taurat itu Nabi Musa, karena memang kitab itu diturunkan kepadanya, juga saudaranya yaitu Harun. Nah, setelahnya Harun sama Nabi Musa ini, Qarun ini pintar Pak. Maka kadang memang yang sulit itu menasihati orang yang pintar. Bila boleh Pak malana. Moncandreng maturah. Boleh bah ngat tekelang. Tekelang. Maksud bah tu benih kun malak nak orang, Pak.
Setia ya. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi. Maka Allah berfirman, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya, yakni min qablihi minal qurun, umat-umat sebelum Qarun, yakni bangsa-bangsa sebelumnya, mulai Nabi Nuh, kemudian dari Nabi Ibrahim, ya. Ada Namrud di situ. Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a, yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Qarun itu mengetahui tentang kisah umat terdahulu karena dia tahu tentang Taurat. Maka saya pernah katakan, terkadang orang tahu kalau tidak bersamaan dengan hidayah justru semakin angkuh, Pak. Maka Qarun ini bukan tidak tahu kalau orang yang sombong dengan kekayaan itu binasa. Wala yas'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Karena Allah mengetahui hal tersebut, maka mereka dimasukkan ke neraka tanpa hisab. Fa kharaja ala qaumihi, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya, fi zinatihi, dalam kemegahannya, dengan membawa perhiasan kekayaannya, yakni berikut para pengikutnya waktu itu. Mereka semuanya menaiki kendaraan seraya memakai pakaian emas dan sutra ketika Qarun keluar, dan mengendarai kuda yang mana kudanya ini dihias, Pak. Jadi dengan pengikutnya Qarun. Qala alladzina, berkatalah alladzina yuriduna alhayatad dunya, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, ya laitalana, aduhai kiranya kita, mislama utiya Qarun. Katanya orang-orang yang cinta dunia, ini perhatikan ini. Ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan membawa pengikut yang banyak dan memakai sutra yang indah dan perhiasan emas dan kuda yang dihias, keledai yang dihias, maka orang-orang yang menginginkan dunia, yuridunal hayatad dunya, yang menghendaki kehidupan dunia, dia mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Wahai, seandainya saya ini diberikan juga sama seperti Qarun. Beda orang enggak nih mungkin? Beda? Banyak. Coba apa nangalai kula Pak Hamdan mangkat ke masjid. Duh, cak saking kula bisa pareng entar ke masjid. Melarat orang enggak. Beda kia, beda. Kayak rata-rata si sakit sih enggak nih kau. Si sakit benki kula tetemuku nih. Kula pernah nyapot orang nangis. Kenapa nangis? Kula nih kebiasaan antar ke Jumat. Mungkin nih kapon tak bisa ke Jumatan. Lambat kula sengkes entar ke masjid, mungkin mak cik kerung ke masjid. Kenapa? Aroma saja bekal lapon korang. Mulai lambat tak ke masjid, kenapa? Kita ingat. Bila pun lah sakit, ingat ke mati. Ingat ke mati, aroma saja abak kurang bekal. Jadi ketika berdereng ada nangis. Ya Allah. Orang mun sakit ni kan tak mikir dunia, Pak. Kadang tekan diberi orang tak ada. Bukti aftar. Aftar bila sakit tekan lagi ada bakso, tak ada. Tak ada orang. Nah, boleh pas beri pel, tak ada. Tapi diberi beras, anda. Orang ini kan baru sadar bahwasanya dunia ni kan tak berguna ketika pun mau meninggal dunia. Kemudian
Innahu ladzu hadzin, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan. Jadi okorna jangan orang yang secinta dunia. Lamun korun roh ontong mun roh ontong. Ladzu hadzin azim, mempunyai keberuntungan yang azim, besar. Lamun korun roh pocur roh. Cek saking kok pahak korun. Wa qala alladzina utul ilma. Nah, ini nih. Dan berkatalah kepada mereka utul ilma, yang dianugerahi ilmu. Yang dimaksud adalah orang yang faham tentang ilmu agama. Sekali lagi ilmu agama ya. Karena segi buruk asa orang yang secinta dunia ini keoning ilmu dia, Pak. Cuman ilmu dunia. Tong bitong tunya. Jadi mun banyak pesenah kelar meleh. Ini mun banyak kelar. Berarti kan pinter tunya kan. Oning pi tanah antara bikep ben alpat. Kan berarti kan ring pinter lagi ya, Pak. Oning pi tanah antara sepeda mio ben king. Monaftar. Apa katanya? Katanya orang yang tahu tentang ilmu akhirat, wailakum, kecelakaan besarlah bagi kalian. Sawabullahi, pahala Allah di akhirat berupa surga, khairun liman amana wa amila salihah. Khairun adalah lebih baik bagi orang man amana wa amila salihah. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, mari Pak, mari. Jadi kita ukur diri kita ini masuk versi yang mana? Apakah kita masuk pada versi yang takjub kepada kekayaan korun? Atau kita mengatakan apa? Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Bahwasanya janji Allah itu lebih baik, lebih istimewa, lebih top daripada apa yang dinikmati oleh orang-orang yang terlena dengan dunianya sehingga lupa akhiratnya. Bukan tak boleh menikmati dunia, boleh. Yang tidak boleh mencintai dunia. Sehingga cinta itu melupakan pada akhirat. Maka sering saya tanyakan, Cak Naftar, tak lesu Ustaz. Tak lesu Ustaz. Orang yang saya maksiat, pengen menikmati maksiatnya, Pak. Jadi saya ini berusaha untuk menikmati. Saya berusaha untuk menikmati sehingga nyaman. Bahkan saya waktu kemarin saya sakit, ini tahdus bin nikmah. Yang ada di pikiran saya itu, bila ya sebisa kita ngaji lagi. Karena sudah jadi kebiasaan, terus ketemu. Bahkan kemarin waktu saya ada di Jogja, orang itu kan hiburan kan, lihat Gunung Merapi, paham kan? Kemudian lihat pantai selatan itu kan. Saya itu di pikiran saya itu ingin bila ya dewa ke Mekasan, ingin ngaji. Karena ya versi saya, bahkan saya itu kesambu, orang mak bisa bunga cek gun rata-rataan gitu. Wah, rata-rataan bunga. Orang nyaman di masjid celep ya, sejuk AC. Bedanya antara orang beriman dengan orang yang cinta dunia, dengan orang yang mempunyai ilmu tentang akhirat, apa katanya? Wailakum sawabullah. Wailakum, kecelakaan bagi dia. Bagi korun. Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Nikah ngereng, Pak. Puntel dalam ati paling dalam nih kan. Supaya juga leban sambian nih kan. Ketika nangale orang soki sita ibadah, nangale orang soki sita abajang, nangale orang soki sita sempat ngaji Quran, nangale orang soki sita nutup aurat. Kita banyak kan lihat berdereng soki tapi niser gulanya dan negara yang soki sita kelar melek kelampi. Karena kelampinya kurang, tak nutup kebi. Berarti kan tak cukup sembelih kain. Sehingga kainnya tak nutup badannya. Berarti kan ring tak endinya dan sampai ke kainnya tak nutup.
Jadi katanya orang yang berilmu, wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Kecelakaan bagi dia karena dia diberikan harta tapi lupa kepada Allah. Sedangkan balasan dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kuluban sampean nikah, palebih nyaman, palebih nikmat itu peng orang si naik mobil, Pak. Palebih nyaman ben palebih nikmat itu peng orang si toju nang kursi jabatan. Sederhana kan Odi. Coba Ustaz cek geng kula tero toju nang kursi na DPR Ustaz. Mun keng misalnya bisa calon, Pak. Mun misalnya tak gelar, nah bes kursi na DPR. Long mapolong PC melek kursi na TV, toju TV. Salahnya mana ke toju benar. Kemudian, jadi yang dimaksud adalah yang diberikan oleh Allah kepadaku ini lebih baik daripada yang diberikan oleh Allah kepada Qarun itu. Wala yulaqaha, dan tidak diperoleh pahala itu, yakni surga itu, illa sabiruna, kecuali oleh orang-orang yang sabar. Yakni dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna bihi, maka kami benamkan dia, yakni Qarun, wa bidarihil ardah, beserta rumahnya ke dalam bumi. Sampai dari kayanya Qarun. Qarun ini hidup di zamannya Nabi Musa. Nabi Musa dulu hidup di Palestina. Karena setelah dikejar sama Fir'aun, Nabi Musa pergi ke Palestina. Berarti Qarun itu epataselam nang Palestina. Tapi dari sohokina Qarun, mun beda orang ngale tanah, nemu emas lim tanah, cak harta karun. Padahal Qarun Islam maki Palestina. Dari sohokina Qarun ya. Tekan reng Amerika, nemu emas lim tanah, cak harta. Aneh, dari sohokina Qarun. Sampai tekan benidin Qarun, pakuni nyamain harta karun. Misal nenek moyangnya Aftar dulu reng soki bendem hartana lim tanah. Kemudian Aftar amimpeh ibu dina Roma na soro kaleh karena beda harta. Ketika kaleh beda ongku emas tak kira kocak harta nembana kocak harta karun. Soki karun ni nyaman. Fama kana lahu min fi'atin, maka tidak ada lagi baginya suatu golongan pun yang surunahu min dunillah, yang menolongnya terhadap adab Allah. Ketika Allah sudah mengadab, maka tidak ada yang lagi bisa menolongnya. Wa ma kana minal muntasirin, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya dari adab Allah. Wa asbahalladzina, dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu. Orang yang saya mencita-citakan Qarun, apa yang terjadi setelah melihat Qarun itu celaka? Dalam waktu yang singkat luar biasa. Yaquluna, mereka berkata, wa ka'annallaha yabsutu. Aduhai benarlah Allah melapangkan, yakni meluaskan ar-rizqah, rezeki, liman yasha'u, yang dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa yaqdiruh, dan membatasinya, yakni menyempitkan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Artinya, aku sangat kagum, aku sangat takjub karena sesungguhnya Allah melapangkan, dan seterusnya. Laula ammanallahu alaina, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kami, la khasafa bina, maka benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, aduhai benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah seperti Qarun. Jadi asal orang secinta katanya, setero katanya,
Ketika ngabes korun taselem, pas baru sadar. Duh tak reng benderongku ya. Ternyata racik kere apa jangan Allah. Allah bisa memberi dan Allah bisa menghentikan seketika. Cek saking engkau paham nggak nih? Gini deh bang. Cek saking engkau beri soki kia ngak korun. Kan selem gigi ya kok. Untung engkau beri tak soki. Jadi dia bersyukur gara-gara tak so. Cek saking kok soki kok pah. Iya tak selem gigi kok pah ben korun deh. Jadi kuluban sampean nikah cek sampai ketika soki aromasah sombong si soki pergi kalero na boleh tak soki pak. Kadang bedoreng soki, reng tak soki sombong. Salah ada tak soki sombong. Mohon soki kan pantas bede saya lagi na. Salah ada tak soki sombong. Ciri-ciri dari yang soki, saya tak sombong, seneng sedekah. Ingat, memberi tetap lebih baik daripada